إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tiada ungkapan rasa syukur dengan ucapan khairud doa. Itulah sebaik-baik doa. Kalimat hamdalah, meyakini dalam hati bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah, bukan karena kecerdasan dan kepandaian kita. Memanfaatkan seluruh nikmat Allah, sebesar-besar pengabdian kita kepadanya, dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Inilah hakikat syukur yang sebenarnya. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyun hamid, sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji, tidak membutuhkan sedikit pun makhluknya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga kelak kita dipertemukan oleh Allah beserta beliau untuk menikmati air telaga beliau yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi, gelas minumnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya akan hilang haus untuk selamanya. Berlindung kita kepada Allah dari orang-orang yang akan terusir dari telaga beliau, yaitu orang-orang yang melakukan amal ibadah atau menyerupainya tanpa contoh dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dalam waktu yang singkat ini mari bersama kita tingkatkan takwa kepada Allah Jalla wa Ala biimtithalil awamiri, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Demikian pula takwa, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, takwa ayyuta'allah wa la yu'sa, kau taati Allah tidak kau durhakai, wa ayyushkara wa la yukfar, kau syukuri Allah tidak kau kufuri, wa ayyudhkara wa la yunsa, kau ingat selalu Allah tidak kau lupakan. Inilah bekal terbaik, yakni takwa, yang kata Allah wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang baik itu adalah takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita telah ditinggalkan jauh oleh Ramadan. Belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan bulan yang berkah itu. Akan tetapi nilai-nilai yang sudah kita bangun selama Ramadan, ibadah yang kita
laksanakan dengan sebaik-baiknya agar selalu dipertahankan pasca Ramadan 11 bulan berikutnya hingga kita berjumpa dengan Ramadan kembali. Namun kalau tidak, ajal menjemput kita, maka tetaplah teguh pendirian dalam iman, dalam amal saleh. Itulah istiqamah. Maka orang-orang yang istiqamah kelak akan diberikan kenikmatan mati dalam kondisi husnul khatimah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Fussilat, surah 41 pada ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa maksudnya istiqamah? Teguh pendirian, tidak berubah, tidak lentur, tidak luntur. Teguh memegang iman juga dalam amal saleh. Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna orang yang mengatakan Rabbunallah dan dia istiqamah, yaitu al-ikhlasu fil amali wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Ikhlas dalam beramal, beramal semata-mata taat kepada Allah atas apa yang telah diperintahkan, disyariatkan Allah kepada mereka. Ikhlas dalam beramal, ikhlas yaitu murni. Kalau air itu murni, maka tidak ada campuran apapun. Kalau niat itu murni, maka tidak ada tendensi dan tujuan apapun kecuali hanya berharap pahala dan ridha Allah tabaraka wa taala dalam setiap amalnya. Ikhlas artinya al-munafi lisyirki war riya, meniadakan kesyirikan, jauh dari perbuatan syirik, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Syirik besar, syirkul dakwah dalam berdoa, syirkul ta'ah dalam ketaatan, syirkul mahabbah dalam kecintaan. Demikian pula syirkul asghar, syirik kecil, yakni syirkul zahir wa syirkul khafi, syirik yang tampak ataupun yang tidak tampak, seperti al-munafi riya, menjauhi perbuatan-perbuatan riya di dalam amal perbuatannya. Dan inilah syarat diterimanya amal ibadah kita. Syarat kedua al-mutaba'ah, sebagaimana kata Ibnu Katsir, wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum, beramal karena taat kepada Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk meraihnya, yakni kematian yang baik, sebagaimana ayat tersebut mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Maka malaikat turun kepada mereka, yakni pada saat kematian, detik-detik saat malakul maut datang, dan dua malaikat yang siap menerima ruh itu untuk dibawa ke langit. Maka malaikat ini mengatakan la takhaf, jangan takut. Apa maksudnya? Jangan takut terhadap perkara yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Apa yang akan dihadapi? Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amal. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari ketika Rasul menunggu di telaga. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Manusia dibalas al-jannah awin nar, dibalas surga atau neraka. Itulah hari yang akan kita hadapi. Maka malaikat mengatakan la takhaf, jangan kau takut. La tahzan, jangan kau sedih. Sedih dari apa? Dari perkara yang telah kau tinggalkan di masa lalu dalam kehidupan dunia. Apa yang telah ditinggalkan? Berupa keluarga, istri, anak-anak, harta, bahkan hutang piutang. Kata malaikat,
aku akan menjadi wakilmu, menggantikanmu untuk mengurusnya. Inilah kenikmatan yang diperoleh orang-orang yang teguh dalam ucapannya Rabbunallah, bersih dari syirik, bersih dari amalan-amalan yang menyimpang. Dia mati dalam kondisi yang baik, maka kabar gembira, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah cita-cita besar kita, kesuksesan yang hakiki tatkala kita keluar dari alam dunia ini membawa keimanan, keislaman, membawa tauhid, membawa amal soleh kita yang kita mengabdi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang al-yakin, yaitu al-maut, yakni kematian. Ma'asyiral muslimin, para bapak saudara yang dirahmati Allah, marilah kita bersama untuk memupuk jiwa istiqomah kita. Istiqomah di dalam akidah yang lurus, istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam tauhid, istiqomah di dalam amal saleh, agar semua itu bisa kita jalankan dengan baik. Mungkin barangkali ada beberapa perkara yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, yakni tolabul ilm, menuntut ilmu. Jangan sampai kita dalam kehidupan ini jauh daripada ilmu. Maka wajib bagi kita mengisi sisa hidup kita ini dengan tolabul ilm, menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bersumber kepada qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Maka perjalanan kita akan dinilai menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia menempuh jalan menuju surga. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya di majelis-majelis ilmu karena dia ridha kepada para penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, la yaghfiru man fis samawati wa man fil ardi, dimintakan ampun oleh yang di langit, oleh yang di bumi, hatta al-hitana fil ma, hingga air, hingga ikan-ikan yang ada di air, ikan-ikan yang ada di laut, mereka memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Inilah keutamaan orang yang mengkaji ilmu Allah, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Kalau seandainya manusia tidak suka, Allah jadikan malaikat suka, Allah jadikan seluruh hewan-hewan suka kepada kita, dan mereka memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Kalau seandainya kita sendiri mohon ampun, orang lain memintakan ampun, belum tentu diterima. Tapi kalau para malaikatnya, makhluk-makhluk lainnya memintakan ampun kepada Allah untuk kita, pastilah akan diterima. Inilah manfaatnya thalabul ilmi. Yang kedua, setelah kita memiliki ilmu, jangan lupa segera amalkan ilmu itu. Seberapapun besar dan sedikit atau banyaknya, segera amalkan, jangan ditunda. Karena belum tentu kita punya waktu lagi untuk melaksanakan ilmu. Jangan menunggu tua, jangan menunggu pensiun, jangan menunggu kalau sudah haji, kalau sudah umrah, segera amalkan. Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal soleh. Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, kakito'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kalau sudah fitnah itu datang bertubi-tubi, belum tentu orang bisa bertahan. Maka segera amalkan ilmu itu. Kalau tidak, ilmu itu sendiri akan menjadi fitnah buat kita. Sehingga kata Nabi, yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari ada orang beriman, di sore hari dia kafir. Wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u ahadukum bi'aradin minad dunya. Karena mereka menjual agamanya dengan dunia yang murah harganya. Kenapa? Dia punya ilmu, tidak segera diamalkan. Maka ilmunya justru menjadi hujah untuk membinasakan dirinya. Yang ketiga, mari bersama kita mengamalkan ilmu itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Kalau itu yang wajib, jangan ditinggal. Ambil rukhsah, keringanan.
Salat tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Puasa Ramadan tidak mampu berpuasa, qadha di hari yang lain. Yang wajib jangan ditinggal. Ambil rukhsah, keringanan. Adapun amalan-amalan yang sunnah, yang mustahab, inilah pilihan. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Karena amalan-amalan yang kita paksakan, nanti kita tidak akan bisa istiqomah. Sebagaimana Abdullah bin Amr al-As, ketika itu dia mengatakan, aku akan puasa setiap hari seumur hidupku. Aku akan sholat malam setiap malam. Tidak akan pernah tidur. Maka ucapan ini terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Abdullah bin Amr al-As, menghadap kepada beliau. Apa benar kau mengucapkan kata itu? Benar wahai Rasul. Tidak ada yang kuharapkan kecuali pahala dari Allah. Kau tidak akan mampu wahai Abdullah. Cukuplah kau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Tapi apa kata Abdullah? Inni utiku an afdhola dzalika ya Rasul. Aku mampu lebih dari itu. Baiklah. Puasalah kau sehari, berbuka 2 hari. Apa kata Abdullah? Aku mampu lebih dari itu. Baik, puasalah sehari, berbuka sehari. Apa kata Abdullah? Dia mengucapkan kata-kata yang sama. Aku mampu lebih dari itu. Maka Rasul mengatakan tidak ada lagi puasa yang lebih dari puasa Daud. Kau tidak akan mampu. Ketika Abdullah bin Amr al-As sudah sampai lanjut usia, dalam hadis Muslim diterangkan tentang kisah itu, dia menyesal. Menyesal kenapa? Keringanan yang dianjurkan oleh Nabi tidak dipakai. Padahal Nabi SAW sudah memberikan solusi. Cukuplah 3 hari kau puasa dalam setiap bulan. Sehingga Abdullah bin Amr al-As mengatakan, "Lau kubila ma yakulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an asuma salasata ayyam fi kulli syahrin." Sekiranya aku terima anjuran Nabi agar aku berpuasa cukup 3 hari dalam setiap bulan, ahabbu ilayya min ahli wa mali. Niscaya sungguh amalan itu akan aku lebih cintai daripada harta dan keluargaku. Inilah penyesalan seorang sahabat Nabi karena dia tidak bisa istiqomah. Ketika masih muda, ketika masih kuat, dia lakukan semua amal. Tapi amal dia tidak bisa berjalan lama ketika sudah lanjut usia. Maka pilihlah mulai dari sekarang amal apa yang mungkin kita bisa persiapkan mulai hari ini sampai detik akhir kita menjelang kematian. Karena amal yang dinilai baik oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, bukan banyaknya, tapi terus-menerusnya, ajeknya, istimrornya, kontinunya. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-a'malu ahabbu indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, walaupun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita untuk melaksanakan segala amal ibadah secara istiqamah hingga sampai akhir hayat kita dalam kehidupan dunia ini. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kenapa manusia tidak bisa istiqomah? Karena hatinya yang berubah-ubah, hatinya yang tidak tetap. Oleh karenanya kita dianjurkan
agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, agar hati kita ini tidak berubah. Tetap teguh hati kita. Gara-gara hati yang berubah, maka amal pun bisa berubah. Bahkan hati berubah, iman bisa berubah. Maka mintalah kepada Allah senantiasa ketetapan dan keteguhan hati. Pertama, sebagaimana doa yang diajarkan Allah dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami. Inilah yang kita harapkan, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah supaya hati kita tetap teguh. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat kepada kami dari sisi engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Yang kedua, sebagaimana diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Amr al-As, agar hati kita tetap teguh dalam taat, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seluruh anak Adam terletak di antara dua jari, di antara jari jemari Allah. Kakal bin wahid, bagikan satu hati. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah sanggup menggerakkan sesuka hatinya, sesuka Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi mengajarkan kalimat doa. Ucapkan Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulub, yang menggerakkan seluruh hati. Sarrif qulubana, gerakkan hati kami ala ta'atik, untuk selalu taat kepadamu. Yang ketiga, diriwayatkan dalam Sahih At-Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi sering mengucapkan kalimat ini. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Yang keempat, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika itu dipegang tangan Mu'adz dan mengatakan, Ya Mu'adz, la uhibbuk, sungguh aku cinta kepadamu. Ucapan ini diucapkan Nabi sebanyak 2 kali. Akan tetapi wahai Mu'adz, jangan kau lupa membaca doa setiap habis salat. Apa doa itu? Nabi mengajarkan kepada Mu'adz kalimat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, wahai Allah, a'inni, beri aku pertolongan, ala dzikrika, agar selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki amal ibadah kepadamu. Kalau orang itu selalu ingat Allah, selalu bersyukur, memperbaiki amal, bukankah itu istiqomah? Maka mintalah tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa mewujudkannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dan semoga Allah memudahkan kita untuk meraih husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya munzilal barakati wa ya qadiyal hajat fil barri wal bahr innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidhikrullahi akbar. Aqimis shalah.